Halo cuy, para penghuni Bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama gue di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy, dimana gue akan ngebahas semua kerendeman yang ada di dunia ini. Kalian pernah dengar gak sih soal wabah penyakit misterius yang bikin heboh di Republik Demokratik Kongo sejak Oktober 2024 lalu sampai ya saat inilah. Nah, penyakit ini muncul tiba-tiba dan mengakibatkan lebih dari 140 kematian dalam waktu beberapa minggu aja cuy. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa penyakit ini disebut misterius? Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, mari kita cari tahu bersama. Mari kita kulik. Pada awal Oktober tahun 2024, sebuah distrik di Provinsi Kongo, negara Kongo, dilanda kasus kematian mendadak. Orang-orang awalnya hanya mengalami demam tinggi, batuk, pilek, dan sakit kepala. Tapi gejala ini cepat banget memburuk, terutama pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Mirisnya nih, kebanyakan dari mereka yang sakit itu mengalami malnutrisi dan anemia. Totalnya ada lebih dari 143 orang yang kehilangan nyawa dalam hitungan 1 minggu saja cuy. Nah, pemerintah setempat dan tenaga kesehatan awalnya bingung nih, apa ini wabah baru atau hanya penyakit pernapasan biasa? Nah, karena wabah ini sudah semakin mengkhawatirkan, WHO pun turun tangan cuy untuk menyelidiki. Alhasil, Badan Kesehatan Dunia itu langsung menginvestigasi secara mendalam. Nah, ditemukan nih, penyakit misterius yang merenggut nyawa masyarakat Kongo ini sudah ketahuan. Dan ternyata penyakit ini adalah malaria berat. Tapi tunggu dulu, kenapa malaria bisa bikin heboh? Bukannya malaria itu penyakit yang sudah lama kita kenal? Nah, ini dia yang buat malaria di Kongo jadi menarik perhatian WHO cuy. Jadi, wilayah Kongo itu tingkat malnutrisinya sangatlah tinggi. Hal ini ngebuat tubuh anak-anak yang kekebalan imunnya masih rendah jadi rentan terhadap serangan malaria berat cuy. Ditambah lagi, fasilitas kesehatan di sana sangatlah terbatas. Dan akses ke obat-obatan esensial juga minim. Akibatnya apa? Akibatnya penyakit malaria ini terlihat seperti wabah misterius karena gejalanya juga menyerupai infeksi pernapasan gitu. Nah, buat yang mungkin bingung gitu kan, ini sedikit informasi aja nih buat kalian ya. Malaria itu adalah salah satu penyakit penyebab kematian utamalah di Kongo. Jadi setiap tahunnya itu lebih dari 24.000 orang meninggal karena penyakit ini. Tapi untuk kasus kali ini ya, malaria kali ini itu beda cuy. Kenapa bisa masuk ke dalam sorotan dunia? Karena jumlah kematian yang tinggi terjadi dalam waktu yang singkat. Hanya hitungan minggu saja cuy. Oke, setelah mengetahui penyebabnya nih, WHO langsung mengirimkan bantuan ke Kongo. Tim medis membawa obat anti malaria, alat diagnosis, dan menyediakan edukasi kesehatan untuk masyarakat setempat. Pemerintah juga didorong nih untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan terutama di daerah pedesaan. Tapi tentu aja cuy, masalah ini nggak sesimpel itu. Faktor seperti kemiskinan, malnutrisi, dan minimnya edukasi kesehatan membuat kasus malaria di Kongo ini ya tetap aja tinggi gitu. Jadi ini perlu usaha yang lebih besar untuk mencegah wabah serupa di masa depan. Entahlah kapan wabah malaria ini bisa hilang dari negeri Kongo itu cuy. Nah, berikut ini gue udah rangkum beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus malaria Kongo ini cuy. Yang pertama, pencegahan malaria itu penting. Nah, kalau di daerah kalian ada banyak nyamuk, pastikan pakai kelambu anti nyamuk atau ya lotion anti serangga lah. Jangan lupa juga bersihkan lingkungan dari genangan air serta kuras bak mandi Anda minimal 1 kali dalam seminggu untuk meminimalisir terjadinya pertumbuhan jentik nyamuk. Karena tentu aja cuy, di Indonesia juga kasus malaria ini juga banyak sekali cuy. Jadi ya kita harus aware lah dengan penyakit ini. Oke, yang kedua, gizi yang cukup itu sebenarnya kunci banget cuy. Berkaca dari kasus anak-anak yang malnutrisi di Kongo ini, membuktikan bahwa gizi yang seimbang itu sangatlah penting agar anak-anak, ya anak-anak lah khususnya, itu bisa terhindar dari penyakit mematikan ini cuy. Jadi nih, pastikan kita semua peduli pada asupan gizi sehari-hari. Dan yang ketiga, pentingnya layanan kesehatan. Nah, ini mungkin kritik gue untuk petugas kesehatan di pemerintahan lah ya. Dimana nih pemerintah ini wajib menyediakan layanan kesehatan yang merata di seluruh penjuru negeri. Dan kita nih sebagai warga, ya kalau ada fasilitas kesehatan di sekitar kita, jangan ragu buat periksa kesehatan secara rutin cuy. Itu dia cerita gue tentang wabah penyakit misterius yang tiba-tiba aja muncul di Kongo. Kasus ini nggak cuma bikin kita sadar soal bahayanya malaria,
tapi juga pentingnya solidaritas global dalam menangani masalah kesehatan. Nah, kalau kalian merasa nih video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman dan saudara kalian juga ya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan ringan seputar kesehatan seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan tekan like dan subscribe cuy. Oke, see you on the next video. Adios.